Halo semuanya, saya Nahdia. Kalau saya bertanya, bagaimana para fisikawan bisa mengetahui struktur sebuah inti atom yang ukurannya bahkan jauh lebih kecil daripada atom itu sendiri? Terdengar mustahil, bukan? Karena kita tidak bisa melihat inti atom secara langsung seperti kita melihat benda-benda di sekitar kita. Bahkan ukuran inti atom sekitar 100.000 kali lebih kecil dibandingkan ukuran atom itu sendiri. Lalu, bagaimana cara para ilmuwan mempelajari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat secara langsung? Menariknya, para fisikawan tidak selalu harus melihat suatu objek untuk memahami sifat-sifatnya. Mereka dapat mempelajarinya melalui berbagai besaran fisika yang dapat diukur. Sama seperti seorang detektif yang mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil untuk mengungkapkan sebuah misteri. Para fisikawan juga menggunakan data eksperimen untuk memahami apa yang terjadi di dalam inti atom. Dan ternyata, salah satu petunjuk penting tersebut berasal dari sifat magnetik inti atom. Meskipun hanya terdiri dari satu proton dan satu neutron, sebuah inti atom sederhana yang disebut neutron ternyata menyimpan banyak informasi mengenai struktur inti atom dan gaya nuklir yang bekerja di dalamnya. Lalu, bagaimana sifat magnetik neutron dapat membantu kita memahami hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video ini kita akan membahas momen dipol magnetik neutron serta informasi fisika penting yang dapat diperoleh dari besaran tersebut. Sebelum membahas momen dipol magnetiknya, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan deuteron. Deuteron adalah inti atom deuterium yang tersusun atas satu proton dan satu neutron. Dalam fisika inti, deuteron merupakan sistem dua nukleon paling sederhana yang dapat membentuk keadaan terikat secara stabil. Mengapa deuteron begitu penting? Karena inti atom lain seperti karbon, oksigen, atau uranium mengandung banyak proton dan neutron sekaligus hingga perilakunya jauh lebih rumit untuk dipelajari. Oleh karena itu, para fisikawan sering menggunakan deuteron sebagai model sederhana untuk memahami interaksi dasar antara proton dan neutron. Melalui deuteron, kita dapat mempelajari sifat gaya nuklir tanpa harus berhadapan dengan kerumitan inti atom yang lebih besar. Jika deuteron hanya tersusun atas satu proton dan satu neutron, apakah sistem sederhana ini juga memiliki sifat magnetik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan momen dipol magnetik. Bayangkan sebuah kompas yang diletakkan di dekat magnet. Ketika magnet didekatkan, jarum kompas akan berputar mengikuti medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Semakin kuat magnetnya, semakin besar pengaruhnya terhadap kompas. Nah, kemampuan suatu benda untuk menghasilkan medan magnet dinyatakan melalui besaran yang disebut momen dipol magnetik. Pada kehidupan sehari-hari, kita mengenal magnet dalam bentuk magnet batang. Namun, pada dunia mikroskopik, partikel-partikel seperti proton dan neutron juga dapat bertindak sebagai magnet kecil. Hal ini terjadi karena partikel memiliki sifat intrinsik yang disebut spin.
Spin inilah yang menyebabkan proton dan neutron memiliki momen magnetik. Dengan kata lain, proton dan neutron dapat dianggap sebagai magnet-magnet mini yang berada di dalam inti atom. Lalu, seberapa besar momen magnetik yang dimiliki proton dan neutron? Eksperimen menunjukkan bahwa proton memiliki momen magnetik sebesar 2,793 magneton nuklir. Sedangkan neutron memiliki momen magnetik sebesar minus 1,913 magneton nuklir. Yang menariknya adalah neutron tetap memiliki momen magnetik meskipun tidak memiliki muatan listrik total. Fakta ini menunjukkan bahwa neutron bukanlah partikel yang benar-benar sederhana. Neutron tersusun atas quark-quark bermuatan yang menghasilkan sifat magnetik meskipun muatan total neutron bernilai 0. Dengan demikian, baik proton maupun neutron sama-sama memiliki sifat magnetik. Jika kedua partikel ini bergabung membentuk deuteron, berapakah momen magnetik total yang akan dihasilkan? Eksperimen menunjukkan bahwa spin proton dan neutron dalam deuteron cenderung sejajar. Jika dua magnet kecil memiliki arah yang sama, maka medan magnet total yang dihasilkan akan bertambah besar. Dengan logika yang sama, para fisikawan memperkirakan bahwa momen magnetik deuteron dapat dihitung dengan menjumlahkan momen magnetik proton dan neutron. Mu D sama dengan mu P ditambah mu N. Dengan memasukkan nilai yang telah diketahui, mu D sama dengan 2,793 ditambah minus 1,913. Mu D sama dengan 0,880 magneton nuklir. Jadi, berdasarkan model sederhana, momen magnetik deuteron diperkirakan sebesar 0,880 magneton nuklir. Tetapi, apakah hasil ini benar-benar sesuai dengan hasil eksperimen? Sekarang, mari kita kerjakan contoh soal yang berkaitan langsung dengan materi yang telah kita pelajari. Diketahui, mu P sama dengan 2,793 magneton nuklir, mu N sama dengan minus 1,913 magneton nuklir. Hitung momen dipol magnetik deuteron menggunakan model sederhana dan bandingkan dengan nilai eksperimen sebesar mu D sama dengan 0,857 magneton nuklir. Langkah pertama adalah menuliskan persamaan dasar. Mu D sama dengan mu P ditambah mu N. Selanjutnya dilakukan substitusi nilai. Mu D sama dengan 2,793 ditambah minus 1,913. Mu D sama dengan 0,880 magneton nuklir. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan nilai eksperimen, yaitu mu D sama dengan 0,857 magneton nuklir. Selisih keduanya adalah 0,023 magneton nuklir. Sedangkan persentase errornya 0,023 dibagi 0,857 dikali 100% sama dengan 2,68%. Dengan demikian, model sederhana cukup baik, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Pertanyaannya sekarang adalah,
Mengapa hasil eksperimen tidak sama dengan hasil perhitungan sederhana? Dalam fisika, perbedaan kecil antara teori dan eksperimen seringkali menjadi petunjuk adanya fenomena baru. Selisih sebesar 2,68% mungkin tampak kecil. Namun, justru dari selisih kecil inilah para fisikawan memperoleh informasi penting mengenai struktur internal neutron. Awalnya, para fisikawan menganggap bahwa neutron hanya berada pada keadaan triplet S1. Jika hal ini benar, maka hasil eksperimen seharusnya sama dengan prediksi sederhana. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa neutron juga memiliki sedikit komponen triplet D1. Dengan kata lain, fungsi gelombang neutron sebenarnya merupakan campuran antara S-state dan D-state. Meskipun kontribusi D-state hanya beberapa persen, keberadaannya cukup untuk mengubah nilai momen magnetik neutron. Keberadaan D-state disebabkan oleh adanya tensor force. Tensor force merupakan bagian dari gaya nuklir yang tidak hanya bergantung pada jarak antara proton dan neutron, tetapi juga bergantung pada orientasi spin keduanya. Karena adanya tensor force, muncul komponen D-state yang menyebabkan nilai momen magnetik neutron sedikit berbeda dari prediksi sederhana. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa momen dipol magnetik neutron bukan hanya sekedar angka hasil pengukuran. Nilai tersebut menyimpan informasi penting mengenai struktur internal neutron dan sifat gaya nuklir yang bekerja di dalam inti atom. Melalui perbedaan kecil antara teori dan eksperimen, para fisikawan berhasil menemukan bahwa struktur neutron ternyata lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dan inilah salah satu contoh bagaimana sebuah pengukuran sederhana dapat membantu kita memahami dunia mikroskopik yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Saya Nahdiatur Rahmah dari Jakarta Utara melaporkan.